Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Saudara Iqbal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak, seperti kalian ketahui rukun iman itu ada 6. Siapa yang tahu? Saya. Silakan Adli. Yang pertama, Iman kepada Allah, yang kedua, iman kepada malaikat, terus, iman kepada nabi dan rasul, ya, terus, iman kepada kitab, ya, itu, iman kepada hari kiamat, itu, iman kepada qada dan qadar. iya. Kemudian sekarang Bapak mau tanya lagi, apa rukun iman yang kedua? Kepada malaikat. Iman kepada Malaikat. malaikat. Siapa tahu malaikat itu apa? Makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Betul sekali. Nah, pada kesempatan ini agar lebih jelasnya, marilah kita dengarkan audio yang menjelaskan tentang apa itu malaikat. Jadi dengarkan dan simak baik-baik agar kalian mengerti dan jelas tentang malaikat. Sekarang coba kalian dengarkan audio atau ya video audio tentang malaikat. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak berkembangkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangun terhadap Allah, selalu bertasbih atau mensucikan Allah dan bertahlil atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai dengan
atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan, dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat. Ini kekuatan yang sangat besar dan hebat. Ingat, Allah mengutus 2 malaikat yang selalu mencatat segala perbuatan. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak berangkit ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui bilangan jumlahnya. Namun yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail, tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki. Tiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala apabila Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Israfil, tugasnya mencabut nyawa. 5, malaikat Mikail, tugasnya menanya di dalam hati. 6, malaikat Nakir, tugasnya menanya juga di alam. 7, malaikat Fakir, tugasnya mencatat segala amal. 8, malaikat Atid, tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. 10, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli. Nah, itu tadi telah kita dengarkan penjelasan tentang malaikat. Tadi dijelaskan bahwa malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan dari cahaya atau dalam bahasa Arabnya nur. Jumlah malaikat itu tidak terhingga jumlahnya, banyaknya. Hanya Allah lah yang tahu. Malaikat itu bukan perempuan, bukan laki-laki. Bukan pula di antara keduanya. Kemudian malaikat itu bisa merubah bentuk dalam bentuk apapun yang dikehendaki Allah. Dapat menempuh perjalanan yang jauh dengan cepat. Jadi malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan amanahnya kepada manusia. Yang pertama tadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kemudian malaikat Mikail menyampaikan rezeki kepada semua makhluk Allah Ta'ala. Binatang, manusia, tumbuhan, dan lain sebagainya yang memang mereka itu dapat rezeki dari Allah. Kemudian Israfil, malaikat yang tugasnya meniup sangkakala ketika diperintahkan oleh Allah.
Kemudian yang keempat, malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Kemudian malaikat Munkar. Tugasnya menanya di dalam kubur. Nakir sama, yaitu menanya dalam kubur. Kemudian ada yang namanya malaikat Raqib, yaitu tugasnya mencatat amal baik. Kemudian Atid itu mencatat amal buruk. Jadi kalau kita mengimani malaikat, terutama malaikat Raqib dan Atid, tentunya kita akan memelihara diri kita untuk menjaga segala perbuatan, perkataan, prasangka kita agar jangan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. Itu tugasnya. Kemudian malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Nah, jadi itu 10 malaikat yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui. Nah, kemudian sekarang kita main tebak-tebakan. Ya, tentang malaikat tadi. Sekarang Bapak mau tanya kepada Fatimah. Siapa ya yang tugasnya menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Nah, mungkin tadi kurang jelas lah audionya. Nah, kemudian Adli, siapa yang bertugas menjaga surga? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, betul sekali. Kemudian Iqbal, tugasnya mencabut nyawa malaikat siapa? Israel, betul sekali. Sekarang ini Bapak mau membagikan kertas yang bertuliskan huruf Braille yang berisi tentang nama-nama malaikat. Jadi masing-masing kalian nanti baca, kemudian sebutkan apa yang kalian temukan atau kalimat atau nama malaikat dan tugasnya yang kalian temukan di kertas tersebut. Coba dulu Fatimah. Coba Fatimah baca. Mikail tugasnya mengatur rezeki. Alhamdulillah, betul sekali. Kemudian Adli. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk. Betul sekali. Hebat kalian lah. Nah, kemudian Ragil. Ini Ragil. Iya. Lebih jelas Ragil lah. Ya. Ragil ini hebat nih Ragil nih. Iya. Ya.
Ya, apa kalimatnya yang Ragil temukan? Tugasnya menjaga pintu neraka. Betul sekali. Malaikat Malik itu adalah tugasnya menjaga pintu neraka. Kemudian Iqbal. Nah, Iqbal ini panjang nih. Orangnya tinggi. Lebih panjang kalimatnya. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil tugasnya sangkakala. Ya, kemudian lagi sekali, kita sekali lagi lah. Coba di sini kertasnya. Ragil minta Bapak kertasnya. Kita lagi sekali. Tetap nama malaikat dan tugasnya. Adli, silakan dibaca. Ya, Udah. ya sudah. Apa yang Adli temukan? Ridwan, terus Tugasnya menjaga surga. betul sekali. Kemudian Iqbal. Apa yang Iqbal temukan? Rokib tugasnya menyatat amal baik. Betul sekali. Kemudian Ragil. Sekali lagi Ragil. Ayo Gil. Apa Gil? Sudah ketemu? Belum? Minta gantikan tulisannya? Atau tetap itu? Malaikat is ya, kita ke Fatimah. Fatimah mencabut yalah tugasnya. Coba Fatimah dulu ya. Sementara Ragil masih mencari-cari siapakah orang itu. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Nah, kalau Ragil Ijrail, ya kan? Oh, Iya, Israel. Tugasnya mencabut. Hebat lagi, dapat airnya lagi. Itu namanya kita belajar dengan sentuhan.
Ya, dengan sentuhan hati dan sentuhan indrawi yang diberikan kepada kalian, ragil minta ragil, yang diberikan kepada kalian keahlian tersebut yang bagi orang biasa sulit untuk belajar. Inilah salah satu keistimewaan kalian ketika kalian bekerja atau bekerja dan berbuat melalui sentuhan. Itu kelebihan kalian dibanding dengan orang yang biasa. Nah, itulah yang namanya belajar dengan hati dan sentuhan. Allah itu maha adil, memberi kelebihan pada kita di balik kekurangan. Nah, itu kelebihan yang diberi Allah kepada orang-orang istimewa. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya lagi. Hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Malaikat. Tentang malaikat. Tentang nama-nama Malaikat. dan tugas-tugasnya. Alhamdulillah kalian hari ini luar biasa. Ingat ya, meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, kita wajib meyakininya dan meyakini keberadaannya. Sebab itu termasuk salah satu dari rukun iman. Barang siapa tidak meyakini salah satu dari 6 rukun iman, maka dia belum disebut orang yang beriman. Alhamdulillah. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk berdoa ini Bapak mintakan kepada Adli untuk memimpinnya. Silakan Adli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini mendapat reda dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman dan keluasan ilmu. Salah hilap Bapak mohon maaf, dalam penyampaian mungkin ada kekurangan. Dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.